Yamaha yang akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan para pengamat dan penonton dengan performa V4-nya yang buruk, ternyata itu memang strategi Yamaha yang sandbagging dan memberi limit pada tenaga motor V4-nya. Tujuannya adalah untuk bisa merumuskan faktor lain yang tepat selain mesin. Dan Yamaha berencana melepaskan limiternya setelah faktor seperti elektronik, aero, sasis, semua sudah siap. Wah, apakah aslinya mesin motor ini buas melebihi mesin-mesin Eropa? Dan juga ada format kualifikasi MotoGP yang saat ini dianggap kuno dan bahkan tak lebih baik dari format Moto2 dan Moto3. Apakah akan dirubah? Dan juga Johann Zarco kemana? Kenapa seperti menghilang setelah kontrak 2 tahun aman dengan Honda? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, mengungkapkan bahwa prototipe mesin V4 baru milik pabrikan Iwata secara sepenuhnya belum akan digunakan dengan tenaga penuh dalam penampilan wildcard terakhirnya di musim MotoGP 2025 di Valencia. Fernandez yang sebelumnya sempat menjajal mesin terbaru dalam tes di Misano dan Sepang menjelaskan bahwa Yamaha masih menahan performa maksimal dari mesin V4 untuk memastikan keandalan dan kestabilan sistem sebelum dilepas sepenuhnya ke fase berikutnya. Dia berharap setidaknya sasis baru atau versi dengan penyesuaian yang lebih baik akan tersedia untuk GP Valencia nanti, meski tenaga mesin tetap dibatasi atau limited seperti pada uji sebelumnya. Kami belum berbicara soal tenaga penuh. Masih banyak hal yang harus kami pahami dulu. Sekarang kami sadar bahwa kami membutuhkan sasis baru, atau sasis yang sama tetapi dengan lebih banyak kemungkinan untuk dimainkan. Itu hal yang paling penting. Menurutnya, Yamaha saat ini memang fokus pada area sasis dan keseimbangan motor, bukan pada tenaga mesin. Beberapa bagian dari sasis yang saat ini ada, bahkan sudah mencapai batas pengaturan, membuat ruang eksplorasi menjadi terbatas. Ini sepeda yang benar-benar baru, tetapi dasarnya masih dibuat sedekat mungkin dengan motor standar agar kami bisa memahaminya dengan lebih mudah. Sekarang kami sudah mencapai batas dari sasis dan posisinya, jadi kami butuh lebih banyak ruang untuk bereksperimen. Itu rencana utama kami untuk tes dan balapan berikutnya. Fernandez menegaskan bahwa Yamaha sengaja belum melepaskan potensi penuh V4 mereka. Fokus utama mereka bukan sekedar mengejar kecepatan, melainkan menemukan keseimbangan, stabilitas, serta karakter ideal motor sebelum beralih ke tahap berikutnya pada proyek V4. Kami perlu terus memperbaiki apa yang kami temukan di Misano dan Sepang, dan menemukan keseimbangan motor. Saat ini kami masih belum seimbang. Mungkin di Valencia nanti kami akan menempatkan sesuatu ke arah yang kami cari. Kami yakin kami akan sampai di sana, tapi butuh waktu. Namun di sisi lain, Fernandez juga menyadari waktu pengembangan semakin sempit menjelang musim baru. Dengan hanya 4 bulan tersisa menuju pembukaan MotoGP 2026 di Buriram, Yamaha harus mempercepat proses tanpa kehilangan arah. Masalah utama adalah waktu. Jika kami ingin siap untuk musim depan, kami harus mempercepat proses ini. Tapi hal baiknya, kami sekarang sudah punya arah yang jelas. Kami tahu kemana harus melangkah dan tinggal terus bekerja keras. Pada penampilan sebelumnya di GP Malaysia, Fernandez yang tampil dengan mesin V4 versi awal hanya mampu start di posisi ke-23 dan finish ke-19 di sprint serta ke-18 di balapan utama. Namun, performanya yang belum mencolok itu tidak akan menjadi kekhawatiran bagi Yamaha. Tim sadar bahwa saat ini mereka belum menyalakan tenaga sesungguhnya dari mesin baru itu. Seperti pada tes Misano, V4 Yamaha masih menempati posisi terbawah dalam grafik kecepatan maksimum. Dan situasi ini kemungkinan tidak akan berubah di Valencia. Fernandez pun mengonfirmasi bahwa Yamaha akan tetap membatasi output tenaga mesin tersebut di penampilan terakhirnya musim ini. Salah satu hal utama yang kami bicarakan adalah mesin. Saya ingin sesuatu yang lebih dekat dengan versi final yang akan digunakan nanti. Tapi tidak, di Valencia kami tidak akan menggunakan tenaga penuh. Dengan pendekatan seperti ini, jelas bahwa Yamaha sedang memainkan strategi pengembangan yang hati-hati dan terukur. Mereka tidak ingin terburu-buru menunjukkan seluruh kemampuan mesin V4 sebelum semua komponen pendukung, terutama sasis, keseimbangan dan manajemen tenaga benar-benar siap. Saat ini, kami masih cukup jauh, tapi kami bergerak ke arah yang benar. Berdasarkan data yang kami analisis, Valencia akan menjadi titik konfirmasi bagi kami.
Setelah Valencia, baru saya bisa mengatakan apakah kami siap atau belum untuk tahun 2026. Yamaha sendiri belum memberikan konfirmasi resmi bahwa mesin V4 akan menggantikan konfigurasi inline 4 yang telah menjadi ciri khas mereka di MotoGP selama 2 dekade terakhir. Namun, segala tanda dan komentar dari dalam tim menunjukkan bahwa V4 adalah masa depan mereka. Sekaligus tanda berakhirnya era mesin inline 4 4 silinder sejajar yang selama ini menjadi DNA pabrikan Jepang itu. Para pembalap Yamaha baru akan menjajal V4 secara resmi pada uji coba pasca balapan di Valencia, di mana limiter diyakini masih tetap aktif. Namun, banyak pihak meyakini bahwa pabrikan Iwata tengah menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari proyek V4 ini dan hanya menunggu momen yang tepat untuk melepaskannya. Wah, jika limiter dilepas, apakah lebih kencang dari V4 pabrikan lain? Jangan-jangan melebihi Ducati, tapi mungkin nggak. Berita kedua, pembalap LCR Honda Johann Zarco mengakui bahwa dirinya harus benar-benar membuka pikiran dan menyesuaikan kembali pendekatan terhadap pengaturan dasar serta gaya berkendaranya jika ingin tampil secepat Joan Mir yang kini mulai menemukan ritme dengan paket pembaharuan terbaru Honda di MotoGP 2025. Zarco menjelaskan bahwa sejak Grand Prix Australia di Phillip Island, dia sempat kembali menggunakan pengaturan lama sebagai langkah untuk mengembalikan rasa percaya diri di atas RC213V. Namun di Sepang, dia kembali berusaha mengeksplorasi arah baru dengan mencoba spesifikasi mesin yang berbeda di awal akhir pekan sebelum akhirnya memilih kembali ke konfigurasi mesin terbaru untuk balapan utama. Langkah itu membuahkan hasil kecil, namun berarti Zarco berhasil meraih poin di kedua balapan sprint dan Grand Prix untuk pertama kalinya sejak GP Austria. Meski demikian, performanya belum cukup untuk menandingi Joan Mir yang berhasil membawa Honda naik podium lagi pada hari Minggu. Zarco menutup balapan utama di posisi ke-12, sementara Joan Mir yang sebelumnya terjatuh saat bersaing di posisi podium pada sprint berhasil mengamankan podium kedua Honda dalam 4 putaran terakhir. Hasil itu memperlihatkan bahwa motor baru Honda kini sudah jauh lebih kompetitif dibandingkan musim lalu. Situasi di Honda jelas jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, kata Zarco. Podium Mir membuktikan bahwa motor ini sudah mampu masuk ke 5 besar. Kemarin dia juga tampil cukup baik, dan hari ini dia membuktikan lagi bahwa dia cepat. Zarco mengakui dirinya sempat berada di belakang Joan Mir dalam beberapa bagian balapan dan sangat terkesan dengan gaya balap rekan sehondanya itu. Saya berada di belakangnya dan dia sangat mengesankan. Dia punya gaya berkendara sendiri dan dengan semua pembaharuan yang kami dapatkan, dia tampak sangat nyaman dengan paket baru ini. Namun, Zarco juga menyoroti bahwa dirinya belum menemukan cara terbaik untuk mengoptimalkan performa dari paket baru RC213V karena waktu adaptasinya masih terbatas. Saya belum bisa bekerja lama dengan paket ini. Kami mencoba berbagai pengaturan dalam beberapa balapan terakhir, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Sekarang, saya harus benar-benar membuka pikiran untuk mencoba pendekatan lain dalam mengatur motor. Dan mungkin juga menyesuaikan gaya berkendara agar bisa memanfaatkan potensi motor baru ini. Karena performanya sudah ada, hanya saya saja yang belum bisa mengeluarkannya. Komentar Zarco mencerminkan situasi unik dalam proyek MotoGP Honda saat ini. Setelah musim 2024 yang nyaris tanpa kemajuan, versi baru RC213V 2025 kini menunjukkan arah positif. Paket baru ini, termasuk mesin yang lebih responsif dan sasis yang lebih stabil, mulai memberikan hasil nyata, terutama di tangan Joan Mir. Sementara itu, rekan tim Mir di Repsol Honda Luca Marini yang juga memakai paket baru tampil solid di Sepang. Marini sempat berada di belakang Zarco untuk sebagian besar balapan, sebelum akhirnya menyalip dan finish di posisi ke-8, menunjukkan bahwa pengembangan terbaru Honda sudah memberikan daya saing di tengah kelompok. Meski belum bisa menyamai hasil Mir, Zarco masih mempertahankan posisi terbaik di antara para pembalap Honda di klasemen sementara. Dengan 2 putaran tersisa, dia unggul 6 poin dari Marini dalam memperebutkan posisi ke-11 klasemen dunia. Saat ini Zarco mengoleksi 134 poin, sementara Mir menempati posisi ke-15 dengan 93 poin. Meski posisi klasemen menjadi motivasi tambahan, fokus utama Zarco tetap pada progres adaptasi terhadap filosofi motor baru Honda, yang kini menuntut gaya berkendara berbeda dari generasi sebelumnya. Motor ini sudah jelas punya potensi, Mir sudah menunjukkan itu, ujarnya menegaskan. Sekarang tinggal bagaimana saya bisa menyesuaikan diri dan memaksimalkan apa yang sudah dibuat tim. Karena dengan paket baru ini, semuanya telah berubah. Dari distribusi tenaga, cara masuk tikungan, sampai cara membuka gas keluar tikungan. Dengan nada optimisme namun realistis, Zarco menilai bahwa arah pengembangan Honda kini sudah benar. Dia yakin jika bisa segera menyesuaikan gaya berkendara dengan karakter RC213V versi terbaru, hasil yang lebih baik masih bisa diraih sebelum musim berakhir. Kami tahu bahwa peningkatan sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana cara saya memahaminya. Joan Mir telah menunjukkan jalan yang benar, dan saya harus bisa mengikuti jalur itu. Wah, apakah Zarco bisa kencang lagi dan podium 1 tanpa hujan? Bisa nggak menurut teman-teman semua?
Berita ketiga, masih dari Honda, pembalap Repsol Honda Luca Marini menilai bahwa format kualifikasi MotoGP saat ini sudah tidak relevan dengan tingkat kompetitif era modern, dan justru terlalu menghukum para pembalap yang mengalami insiden kecil atau terhalang faktor eksternal seperti bendera kuning di saat-saat penting. Menurut Marini, sistem yang kini diterapkan MotoGP seringkali membuat pembalap kehilangan seluruh peluangnya hanya karena satu momen tidak beruntung, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di level kompetisi tertinggi di dunia balap motor. Dalam sistem yang berlaku, 10 pembalap tercepat di sesi latihan Jumat sore otomatis lolos ke kualifikasi Q2 untuk memperebutkan posisi start terdepan. Sementara sisanya harus bersaing di kualifikasi 1 pada Sabtu pagi untuk memperebutkan 2 tiket terakhir menuju Q2. Artinya, jika seorang pembalap gagal menembus 10 besar pada hari Jumat, entah karena terjatuh, terhalang bendera kuning, atau sekedar kehilangan waktu sepersekian detik, dia harus memulai dari posisi ke-13 atau lebih buruk. Grid itu kemudian berlaku untuk 2 balapan sekaligus, yaitu sprint dan Grand Prix, sehingga efek kegagalan di kualifikasi terasa 2 kali lipat. Marini menyebut sistem ini terlalu keras dan tidak memberi ruang bagi pembalap yang sebenarnya punya kecepatan untuk bersaing di depan, tetapi terjebak di posisi belakang hanya karena momen tidak beruntung. Dengan level MotoGP saat ini, tidak lolos ke Q2 adalah hambatan besar, tegas Marini kepada GP1. Akan sangat bagus jika kami bisa menegosiasikan ulang format ini bersama tim dan pembalap lainnya. Marini menilai bahwa dengan 2 balapan dalam satu akhir pekan, pentingnya posisi start menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Karenanya, ketika upaya terbaik pembalap digagalkan oleh bendera kuning atau insiden kecil di lap terakhir atau pembalap yang sengaja melambat di depan, seluruh akhir pekan bisa langsung rusak tanpa kesempatan menebusnya. Jika Anda mengalami kecelakaan atau bendera kuning yang membatalkan lap terakhir Anda, sangat disayangkan. Anda bisa kehilangan seluruh akhir pekan hanya karena satu hal seperti itu. Sekarang kami punya 2 kali start, dan itu membuat kualifikasi jauh lebih krusial. Sebagai solusi, Marini mengusulkan agar jumlah pembalap yang lolos ke Q2 ditambah, seperti yang sudah diterapkan di Moto2 dan Moto3, di mana 4 pembalap berhak melaju ke Q2, bukan hanya 2. Menurutnya, perubahan kecil ini akan membuat sistem kualifikasi lebih adil dan memberi kesempatan yang lebih wajar bagi pembalap yang tertahan di Q1 tapi sebenarnya memiliki potensi untuk meraih hasil besar. Akan lebih baik jika 4 pembalap bisa maju dari Q1 ke Q2. Kalau ada pembalap yang berada di Q1 tapi sebenarnya cukup cepat untuk menang, mereka setidaknya punya peluang lebih besar. Kelas Moto2 dan Moto3 juga menggunakan sistem di mana 14 pembalap teratas pada sesi latihan otomatis masuk ke Q2. Dengan tambahan 4 dari Q1, total ada 18 pembalap yang berjuang memperebutkan posisi terdepan, dibandingkan dengan MotoGP yang hanya memberi tempat bagi 12 pembalap di Q2. Namun begitulah sistemnya sekarang. Jadi kami harus berusaha lebih baik sejak hari Jumat, lanjut Marini. Masalahnya, ketika Anda start di posisi ke-13, seperti saya di Sepang, Anda membutuhkan keajaiban hanya untuk bisa berada di depan di tikungan pertama. Statistik musim 2025 memperlihatkan bahwa hampir semua podium comeback terbesar hanya datang dari pembalap yang berhasil menembus Q2. Marco Bezzecchi menang dari posisi ke-10 di Silverstone. Pecco Bagnaia finish kedua dari posisi ke-11 di Qatar. Fabio Di Gia naik dari posisi ke-10 ke posisi kedua di Phillip Island. Dan Enea Bastianini meraih podium ketiga dari posisi ke-11 di Brno. Hampir tidak ada pembalap dari Q1 yang mampu menembus podium utama, membuktikan betapa fatalnya kehilangan posisi di Q2 dalam format sekarang. Meski begitu, Marini tidak menuding sistem kualifikasi sebagai penyebab utama kesulitannya bersama Honda. Dia mengakui bahwa RC213V masih memiliki kelemahan dalam memaksimalkan ban belakang dalam satu lap kualifikasi, sesuatu yang menjadi keunggulan rival seperti Ducati dan KTM. Yang lain bisa memaksimalkan potensi ban belakang di lap pertama, karena cengkeramannya lebih kuat. Kami harus memahami hal itu. Bahkan Yamaha, yang biasanya lebih lambat saat balapan, bisa tampil sangat cepat di kualifikasi. KTM juga sering kesulitan di race, tapi luar biasa saat kualifikasi. Ducati dan Aprilia adalah motor yang lebih seimbang. Menurut Marini, jika seluruh pembalap Honda bisa meningkatkan kemampuan time attack, maka posisi start mereka akan jauh lebih baik dan peluang podium pun terbuka lebar. Kami hanya perlu meningkatkan time attack agar semua pembalap Honda bisa start lebih depan. Kalau kami bisa memulai balapan dari barisan depan, kami bisa bertarung untuk podium. Marini sendiri sempat mengalami kecelakaan di sprint Malaysia saat mencoba menyalip Paul Espargaro untuk posisi ke-8. Namun dia bangkit pada balapan utama hari Minggu dan finish di posisi ke-8, menunjukkan peningkatan progresif dalam performanya bersama Honda. Meskipun demikian, Marini tetap menekankan bahwa perubahan sistem kualifikasi sangat dibutuhkan, terutama untuk menghindari situasi di mana usaha keras pembalap bisa hilang begitu saja hanya karena bendera kuning di detik terakhir atau apes pembalap depan melambat pada saat sesi praktis di hari Jumat. Menurut teman-teman gimana? Masuk akal nggak usulan Marini? Berita keempat kali ini ada Ducati yang curi start nih. Wah, kok begitu? Emang boleh? Michele Pirro, pengganti resmi Marc Marquez yang masih dalam masa pemulihan cedera, kembali turun ke lintasan sejak Grand Prix Australia.
Setelah finish di posisi ke-17 pada Grand Prix Malaysia, pembalap penguji andalan Ducati itu langsung terbang ke Spanyol untuk melanjutkan program pengujian di sirkuit Jerez de la Frontera sebagai bagian dari persiapan jangka panjang tim menuju masa depan proyek Desmos Edisi. Meski fokus utamanya Ducati masih tertuju pada pengembangan motor 2026, arah riset dan inovasi mereka sebenarnya sudah melangkah jauh ke depan, tepatnya musim 2027. Ketika regulasi teknis baru MotoGP mulai diberlakukan, regulasi tersebut akan membawa perubahan besar hampir seluruh aspek motor, mulai dari aerodinamika, mesin hingga efisiensi bahan bakar dan sistem elektronik yang diyakini akan mengubah wajah kompetisi secara signifikan. Dalam konteks ini, Ducati kembali menunjukkan karakter khasnya sebagai pabrikan paling visioner dan progresif di MotoGP. Ketika sebagian besar pabrikan lain seperti Yamaha, Honda, KTM maupun Aprilia masih disibukkan dengan tahap awal pengembangan motor untuk 2026, Ducati sudah mencuri start lebih cepat untuk menyiapkan prototipe awal GP27. Langkah ini bukan hanya cerminan ambisi mereka untuk tetap mendominasi, tapi juga strategi matang agar saat regulasi baru diberlakukan nanti, Ducati sudah berada selangkah lebih maju dibandingkan para rival. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Michele Pirro memperlihatkan motor Desmos Edisi dengan kaca depan baru yang digunakan selama uji coba di Jerez. Menariknya, desain tersebut identik dengan versi yang telah diuji di bulan September di Misano, dan kabarnya merupakan bagian dari paket aerodinamika yang akan digunakan pada Desmos Edisi GP27. Artinya, komponen-komponen baru yang sedang diuji saat ini sudah memiliki relevansi langsung dengan arah pengembangan motor generasi mendatang. Pendekatan Ducati ini menegaskan filosofi pengembangan mereka, tidak menunggu perubahan datang, tapi mempersiapkan lebih awal. Dalam dunia MotoGP modern, di mana setiap detail teknis bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan, strategi semacam ini menunjukkan keunggulan struktural yang dimiliki Ducati. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap regulasi, tapi juga menciptakan ruang untuk beradaptasi dan berinovasi lebih cepat daripada pabrikan lain. Sementara itu, pabrikan lain masih berkutat dengan masalah performa dasar untuk musim 2026. Seperti Yamaha yang baru saja mengembangkan mesin V4, Honda yang masih mencari arah stabil untuk RC213V baru, dan juga Aprilia yang fokus pada efisiensi aerodinamika. Ducati sudah melangkah ke tahap berikutnya. Dengan data pengujian yang terus mereka kumpulkan dari Pirro, Borgo Panigale kini memiliki keuntungan strategis dalam memahami arah evolusi motor masa depan. Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Desmos Edisi GP27 akan menjadi motor pertama yang sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi baru. Sementara komuter lain masih berada dalam fase adaptasi. Hal ini memperkuat kesan bahwa Ducati tidak hanya menjadi tim paling dominan di lintasan, tapi juga pionir dalam memimpin era baru MotoGP, dengan kesiapan teknis dan arah pengembangan yang jauh melampaui para pesaingnya.